Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Dan Kusapa di saat ini dituntun oleh Jemaat Kolom 6. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita masih dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita boleh dikumpulkan di tempat ini bersama-sama dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Dan untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan melalui program Kusapa ini. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada pembawa materi kita saat ini, yang kekasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh bersama-sama pada kesempatan saat ini mengikuti program Kusapa ini. Selamat datang kepada kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saat ini kita akan membuka program Kusapa di saat ini dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Oksin Gawendaleng. Kepada Bapak disilakan. Mari kita dalam doa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa, karena sungguh besar keagungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dalam hari-hari kehidupan kami selalu merasakan akan kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami yang terhimpun, yang terkumpul di rumah-Mu Bapa, kami akan melaksanakan program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Biarlah Engkau hadirkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah program Kusapa pada saat ini, agar supaya kami bisa memahami, mengerti akan kebenaran sabda firman-Mu. Bapa yang surga, buat hamba-Mu yang Engkau percayakan pada saat ini untuk membawakan program Kusapa lewat sabda firman Tuhan, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memakai hamba-Mu ini agar apa yang perkatakan itu hanya seturut dengan kebenaran sabda firman-Mu. Bapa, tersadar kami juga dalam hari-hari kehidupan kami seringkali melakukan tindakan, perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan firman-Mu. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami juga dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa bersalah, kami datang mengaku setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Biarlah anugerah pengampunan Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bisa dilayakkan dalam mengikuti program Kusapa pada saat ini. Bapa, inilah doa kami yang kami selalu bawa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Oksin yang sudah membuka program Kusapa di saat ini dengan doa. Dan saat ini kita masuk ke dalam materi, dan saya menyerahkan kepada moderator Bapak Penatua Ramli Urara. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saat ini kita akan masuk dalam materi, dan materi kita di saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Ini merupakan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini, dari tanggal 20 sampai 26 Juli. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab, dan untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh pemuda Geri Ma'ariwut. Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22 dengan judul perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadalah kepada Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab, dan saat ini kita akan masuk dalam puji-pujian dari Jemaat Kolom 6. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini, dan saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi yang saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Adi Regar MTH yang akan membahas tentang eksegese, tema, dan juga implikasi firman dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, jumpa lagi kita dengan program dari Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Saat ini kita masuk dalam pokok pembahasan kita dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 22 yang diberikan tema Allah adalah pokok pujian. Mengapa munculnya tema ini? Kita bisa tarik beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang memahami segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia atau dirinya adalah hasil usahanya sendiri. Yang berikut, bahwa pengetahuan, keterampilan yang dimiliki dalam perjuangan, yaitu melalui pendidikan dan belajar yang giat.
yang berikut. Soal berkat, kuat, sehat, dan keberhasilan dianggap sebagai hasil usaha dan kerja keras. Diperhadapkan dengan orang lain, dianggap mereka adalah saingan yang dapat menghalangi akan keberhasilan seseorang. Kemudian diperhadapkan dalam kenyataan, bicara soal kesusahan orang lain dianggap adalah hasil dari kebodohan dan kemalasan. Nah, untuk penerapan menolong orang lain dianggap akan membuat mereka makin susah atau makin miskin. Karena dianggap bahwa ada sesuatu yang sebenarnya yang dimiliki oleh manusia untuk pengembangan hidup. Kemudian kita tiba pada pembahasan tema. Lewat tema ini mau menyampaikan bahwa segala yang dimiliki adalah anugerah Tuhan yang harus dicapai. Mengapa harus dicapai ataupun diambil, dimiliki, dan dinikmati dengan rasa syukur? Tentu saya menggambarkan sebentar anugerah itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan nantinya kalau orang tidak ambil, tidak menerimanya, tentu tidak memiliki. Kemudian segala sesuatu yang dikerjakan seringkali tidak berorientasi pada diri sendiri, dan seringkali juga demi kepentingan keluarga, pribadi, ataupun kelompok di mana dia ada. Kemudian kebaikan, kita harus lihat bahwa itu adalah wujud syukur atas kebaikan Tuhan, dan bukan untuk mencari popularitas, mencari kepujian diri, serta dengan kebaikan menuntut akan adanya imbalan. Kemudian Tuhanlah yang menjadi orientasi dan pusat iman di tengah-tengah kita melakukan tugas, pekerjaan, dan usaha. Mari kita masuk untuk latar belakang yang ada. Untuk kelima kitab yang disebut Torah, penandaannya atau penamaannya ditandai dengan kalimat pertama dari satu gulungan. Jadi buka begini terlihat judul dari kitab itu. Misalnya kitab Kejadian, setelah gulungan itu dibuka, tertulislah pada mulanya. Begitu juga kitab Ulangan, setelah dibuka gulungan itu, tertulislah inilah perkataan. Kemudian melalui Septuaginta yang diterjemahkan oleh 70 ahli orang Yahudi, diterjemahkan ke bahasa Yunani, maka ditemukanlah kata Deuteronomos. Deutero adalah kedua dan nomos adalah hukum. Sehingga kitab Ulangan disebut sebagai hukum kedua. Mengapa hukum kedua? Karena untuk kedua kali diingatkan kembali dari kitab Keluaran, kemudian diingatkan kembali lewat kitab Ulangan. Bukan berarti bentuk yang kedua, tetapi itu juga kitab yang sudah ditulis kembali oleh Musa. Penulisannya dilakukan setelah 40 tahun mereka keluar dari tanah Mesir atau peristiwa keluaran, di mana satu generasi sudah meninggal karena gagal, dan
melanggar perjanjian hukum Tuhan itu. Artinya di Sinai terjadi perjanjian antara umat dan Tuhan. Dan itu juga yang dilanggar. Sekarang diperhadapkan dengan generasi baru yang bisa saja dikatakan terkontaminasi atau dipengaruhi oleh perilaku generasi yang keluar dari Mesir. Misalnya tegak tengkur, keras kepala, pamalawang, suka bawa balik ke Mesir. Nah, generasi yang baru dianggap juga tidak mengerti, mengetahui karya penyelamatan Tuhan. Yaitu sejak dari keluaran, yaitu Tuhan yang membebaskan, bahkan Tuhan yang menolong mereka. Oleh sebab itu perlu ditegaskan kembali oleh Musa. Yaitu mengingatkan, yang pertama diingatkan mengapa kegagalan-kegagalan yang ada. Itu bisa orang lihat dalam pasal 1-4. Kemudian diberikan penerapan, inilah yang dilanggar, yaitu hukum Tuhan. Pasal 5, hukum itu ditulis kembali, diingatkan kembali. Yaitu di mana penegasan kembali tentang perjanjian kudus. Tuhan dan umatnya di Sinai. Kemudian penulisan ini juga, bahkan khotbah ini memberikan bekal dalam memasuki dan menduduki tanah perjanjian yang sekitar 400 tahun sudah dijanjikan kepada umat Tuhan lewat Abraham. Nah, sebagai seorang bapa di usianya yang ke-120 yang mengasihi anak-anak atau umat, didampingi oleh Kaleb dan Yosua, mengulang kembali tentang hukum Tuhan. Itu dilaksanakan dalam 1 minggu, di mana menurut para ahli, setiap kali dia menulis, kemudian dia menyampaikan lewat pengajaran. Jadi ada selang-seling selama 3 hari menulis, 3 hari dia menyampaikan khotbahnya, pengajarannya kepada umat dalam rangka apa? Untuk memperlengkapi dan mengingatkan umat supaya jangan gagal seperti generasi yang keluar dari Mesir. Kita masuk pada pembahasan teks Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Kitab ini memiliki frase yang berulang, yakni 40 kali, tentang tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tanah ini adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan dan memberikannya kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Jadi tanah Kanaan yang dijanjikan banyak susu dan madu memang sudah diberikan kepada umat Tuhan. Oleh sebab itu diberikan penegasan, masukilah dan dudukilah tanah itu, yakni menerima hadiah, dan hadiah itu harus diambil. Jadi tanah ini sudah diberikan sebagai hadiah dan harus diambil. Kalau tidak, tentu kapan mereka akan memilikinya. Tentu kalau tidak, mereka tidak memilikinya. Tentunya ini perlu ada kerjasama antara umat Tuhan dengan Tuhan, dan kerjasama itu diingatkan ada harga yang sangat mahal. Mengapa sangat mahal? Karena apa? Mereka harus berjuang untuk mendapatkan itu.
Kemudian mereka harus membayar mahal dengan ketaatan dan kesetiaan, yakni untuk membersihkan atau mengkuduskan tanah Tuhan. Mengapa mengkuduskan? Tanah Kanaan itu sudah bejat. Bahkan lebih bejat dari pemahaman tentang Sodom dan Gomora. Segala kejahatan ada di sana. Maka tugas untuk masukilah dan dudukilah itu dalam rangka pembersihan. Jangan kasih tinggal tuh bekas-bekas yang ada yang nantinya dapat menarik mereka kembali ke dalam perbuatan tanah Kanaan. Itu sangat mahal. Dan itu juga bukan dipaksakan kepada umat. Kalau umat tidak suka ya jangan. Berarti tidak mendapatkan dan suka senang ataupun apa. Dan di sini mau digambarkan bahwa untuk menikmati akan kado dari Tuhan bukan dengan lenggang kangkung. Harus ada upaya dan usaha. Kemudian dipertanyakan, apa benar tanah itu atau tanah Kanaan itu adalah milik mereka? Di mana di tengah-tengah memiliki tanah itu ada pemilikan tanpa syarat. Namun bukan berarti memberikan selamanya dan dapat memiliki selamanya. Jadi sini dikatakan syarat bahwa memberikan selamanya bukan berarti dapat memiliki selamanya. Mengapa demikian? Bisa saja dalam pengalaman sejarah orang Israel dibuang, mereka tidak memiliki. Nanti pulang dari pembuangan, kembali dari pembuangan, baru dorang menduduki kembali. Nah, kemudian ada pendudukan bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu berhubungan dengan bagaimana mereka hidup dalam menduduki dan bagaimana cara hidup mereka di tanah yang disebut tanah perjanjian atau tanah yang disebut kado. Itu menentukan, DP syarat ada di situ. Untuk memiliki tanah itu ada ketetapan, aturan, ada hukum yang harus mereka lakukan. Melaksanakan hukum Tuhan, ketetapan dan perjanjian dengan Tuhan, pasti ada berkat. Kalau tidak melaksanakan itu, berarti kutuk. Itu orang bisa lihat di pasal 11 tentang ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bahkan juga lewat ulangan yang ada, melalui cerita yang ada, pasal 9, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Artinya bukan karena usaha mereka. Tadi dalam pembahasan tema dikatakan bukan karena usaha, tapi anugerah ataupun kado dari Tuhan. Kemudian umat boleh memiliki tanah itu selamanya dengan melaksanakan perjanjian kudus, dan perjanjian kudus itu juga disertakan dalam sebagai ucapan syukur atau sebagai respon terhadap hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan. Kalau tidak, meskipun tanah itu diberikan Tuhan menjadi milik umat selamanya, namun umat tidak bebas untuk menduduki dan menikmatinya. Saya katakan tadi ada harga yang mahal.
yaitu harga kesetiaan terhadap perjanjian yang ada, yang nantinya akan diucapkan di antara dua gunung, di mana orang Israel di saat dibacakan mereka akan menyatakan seperti apa yang mereka nyatakan di saat mereka ada di dataran Sinai itu. Kalau tidak, meski itu diberikan Tuhan menjadi milik umat selamanya, namun mereka tidak bebas menduduki dan menikmatinya. Ada harga kesetiaan tadi. Umat boleh menikmati atau memiliki tanah itu selama mereka melaksanakan perjanjian kudus dan ucapan syukur. Kemudian ungkapan pujian dalam pemahaman kita bahwa bahasa aslinya bicara soal tehila tehcah yang menunjuk pada respon atau jawaban umat akan penyertaan, bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Seperti apa yang digambarkan dalam pasalnya yang ke-10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi dia tidak memandang bulu untuk menyelamatkan. Kemudian respon yang ada yang bertitik tolak dari hukum, ketetapan dan aturan yang diberikan Tuhan itu haruslah dilaksanakan, sehingga bicara soal responnya ini respon terhadap perjanjian yang dari 10 hukum Tuhan itu yang diulang di pasal 5. Itu harus dilaksanakan. Dan satupun yang tidak terlaksana dari hukum itu, maka 9 gagal. Walaupun 9 itu orang sudah bikin atau umat sudah buat, laksanakan. Namun 1 tidak terlaksana, keseluruhan itu gagal. Pokok pujian umat itu merupakan wujud dari takut akan Tuhan, yaitu leir sebagai pemilik dari tanah itu. Jadi DP pokok pujian orang mengucap syukur, berterima kasih, beribadah, semua adalah wujud daripada orang takut akan Tuhan. Kemudian mengasihi Dia oleh ahabah, yaitu tentang kasih, kecintaan di saat orang menyembah, di saat orang beribadah atau umat beribadah. Itu bicara soal kasih dan kecintaan kepada Tuhan yang dinyatakan lewat kesetiaan yang terwujud dalam penyerahan diri sebagai umat yang dipilih. Dari situ juga tergambar sikap takut. Mengasihi yang dimaksud adalah gambaran di mana mereka sebenarnya sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan. Dengan demikian, mereka yang ditolong, dibebaskan, maka dianggap sebagai suatu penaklukan. Jadi istilah begini, orang yang sudah ditolong, maka dia juga takluk kepada orang yang menolong. Dia harus taat kepada orang yang menolong karena di situ akan tergambar
Setelah ditolong pasti akan ada perjanjian. Misalnya, saya sudah ditolong oleh orang lain. Apa yang muncul setelah ditolong? Ucapan terima kasih. Tuh, dari saya yang ditolong. Makasih banyak. Mengakui tak baik-baik. Odo, dia suka memberi, dia suka menyayangi orang lain. Itu kan pengakuan. Muncul dari orang yang ditolong. Maka orang yang menolong, yang melihat betapa menderitanya saya, maka dia akan menerangkan. Bapak jadi begini karena ini, karena ini, karena ini, sehingga menderita. Tuh? Dia akan menerangkan itu. Maka muncullah satu aturan yang dibuat. Alangkah baiknya kalau misalnya manusia, kalau menderita gara-gara ekonomi, hidup kok jangan boros, dan tahu bersyukur. Menderita karena ditindas, dianiaya, pasti akan ada pernyataan, oh supaya tidak dianiaya, menderita, hiduplah dengan kebaikan. Menyayangi orang lain supaya orang lain tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Itu yang mau dinyatakan di situ. Yaitu mereka harus takluk setelah muncul gambaran itu. Kalau tidak melakukan itu, misalnya teraniaya karena tidak mengasihi orang lain, marah-marah orang lain, menganiaya orang lain, maka umat pasti akan diperhadapkan dengan kenyataan itu. Dikala itu dibatasi, karena aturan Tuhan bukan untuk membatasi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk memberi beban, tetapi mendatangkan yang namanya kesejahteraan dan damai sejahtera. Kan? Maka itu dilaksanakan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Dan itulah yang dimaksud dengan hukum perjanjian. Oh iya siap, supaya tidak menderita, supaya tidak mengalami kesusahan, saya siap untuk melaksanakannya. Dan muncul juga ungkapan, terima kasih, syukur, terpujilah engkau yang sudah menolong saya. Perjanjian itu merupakan dasar yang menentukan untuk ke depan. Jadi apa yang sudah diungkapkan itu menentukan. Dikala kita tidak melakukan itu, maka kita akan mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi kalau kita melaksanakan itu, kita tidak akan mengalami hal-hal yang awal. Itulah yang disebut berkat. Orang sehat-sehat, kuat-kuat, tapi juga sejahtera, punya penghasilan, punya segala sesuatu. Toh? Karena orang melaksanakan itu, itulah berkat. Itu yang diingatkan lewat ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan ada penegasan, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Harus ingat bahwa umat Tuhan gagal karena dorang keras kepala. Tuhan bilang jangan kok keras kepala. Siap Tuhan, kami tidak akan keras kepala. Maka berkat penyertaan jadi. Model begitulah. Kemudian takut akan Tuhan harus terrealisasi dalam hubungan horizontal. Itu diingatkan dalam ayat 17 sampai 19.
Yaitu orang kalau di hukum Tuhan tuh dari kasihilah orang tuamu tuh, ayah ibumu supaya panjang umurmu tuh, baru muncul jangan dan seterusnya. Itu. Kemudian ibadah kepada Tuhan yang mau ditegaskan dalam ayat 20 sampai 22 adalah suatu harga mati. Jangan beribadah atau menyembah kepada yang lain selain kepada yang menolong, menyelamatkan, dan yang memberikan tanah, serta yang memberikan janji. Jangan melawang. Itu memang harga mati untuk dilaksanakan. Walaupun pada situasi sekarang, seringkali ibadah itu dianggap hal yang mengganggu terampai aktivitas. Padahal itu harga mati bagi torang. Dan itu saya menyatakan sebagai upeti kita, membayar. Tapi upeti dalam pemahaman kalau umat Tuhan tentu selain melaksanakan hukum Tuhan, mereka juga akan memberikan yang disebut untuk kaum imam ya, atau suku Lewi, dan juga persembahan secara khusus sebagai pribadi setelah pendudukan itu. Kemudian selanjutnya Allah dalam karyanya untuk menyelamatkan dan kemudian memberikan hukum dan janji pengharapan sebagai pengharapan. Jadi bukan memberikan aturan dulu, memberikan hukum-hukum, ketetapan, kemudian menyelamatkan. Kalau ngana baking begini dan seterusnya, kita akan sertai kamu. Bukan. Tetapi yang paling utama adalah Allah memberikan penyelamatan, penyertaan, pemeliharaan, maka lewat pemeliharaan keselamatan yang diberikan oleh Allah, maka orang mengakui dia. Setelah mengakui, diberikanlah untuk tidak mengalami hal-hal yang lalu, maka ada hukum perjanjian. Kita mau baking atau tidak? Maka disinilah yang akan dibuat tahapan. Dan hukum itu memberikan janji sebagai pengharapan di masa yang akan datang. Dengan melakukan itu pasti ada janji yang akan orang nikmati, yaitu dengan bahasa lain bilang pilih jo, mau baking atau tidak. Baking berkat, tidak bikin kutuk atau penghukuman. Dari pembahasan ini, maka akan muncul pesan firman bagi kita lewat pembahasan kita, bahwa pengalaman iman kita tergambar bahwa kita ada dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Itu terjadi bukan karena usaha kita. Mengapa? Torang sehat, kuat, jangan berpikir bahwa inilah karena torang kemampuan, pengetahuan, keterampilan. Tetapi dilihat melalui pengalaman itu, kalau tanpa penyertaan Tuhan, seperti dalam kitab Mazmur bicara. Jikalau Tuhan tidak memihak kepada kita, begitu. Pasal 124, di situ tergambar. Kemudian kita yang sudah diselamatkan dan sudah dibebaskan Tuhan melalui karya dan pengorbanannya, kemudian kita diberikan hadiah yang harus torang ambil dan torang miliki.
Misalnya, karya penyelamatan Tuhan sudah diberikan kepada kita, yakni lewat Yesus Kristus. Dia lebih dahulu menolong lewat khotbah-khotbahnya, kemudian dia rela berkorban demi menggantikan kita, dan dia rela mati menjadi korban untuk korban penghapus dosa, kesalahan. Dia yang menggantikan kita. Kemudian dia juga yang berjuang untuk mengalahkan kuasa maut, karena manusia tidak mampu untuk mengalahkan kuasa itu. Dan kemenangannya lewat kebangkitan membuat kita memiliki kepastian tentang keselamatan. Itu juga harus orang ambil. Keselamatan dari Tuhan harus orang miliki. Bukan cuma bilang, sudah kami sudah selamat, oke. Tetapi benarkah kalau orang tidak memiliki keselamatan itu? Keselamatan itu boleh mau habis, hilang. Walaupun di satu pengakuan iman kita, orang memiliki keselamatan dan keselamatan itu milik kita untuk selama-lamanya. Tetapi kalau tidak diambil dan tidak dijaga, dipelihara, apa benar orang selamat? Diambil, kemudian dijaga, dikembangkan dengan cara apa? Ketaatan dan kesetiaan. Kalau tidak, maka keselamatan seperti digambarkan tadi. Tanah itu memang sudah menjadi milik umat Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi ada dalam pendudukan bersyarat. Kalau tidak melaksanakan hukum Tuhan, firman Tuhan, tanah yang adalah wujud susu dan madu atau kesejahteraan dan kedamaian bisa hilang, dan itu terbukti. Umat Tuhan dibuang ke Babel. Umat Tuhan bikin ke persoalan-persoalan melanggar Tuhan dengan perjanjian, akan dihukum melalui kerajaan-kerajaan sekitar. Filistin selalu menjadi pengganggu toh. Kemudian kalau perbuatan besar melanggar Tuhan, dia pakai tuh Babel, dia pakai tuh kerajaan Asyur, dia pakai tuh kerajaan Mesir. Nah, begitu juga keselamatan yang mau dinyatakan di sini. Harus orang ambil dan miliki itu keselamatan itu. Bahasa lain tuh harus orang imani. Tetapi dari satu sisi bicara iman jangan cuma sama dengan pengakuan iman. Rasuli, Nisia, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Setan pun tahu itu. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi harus ditopang dengan catatan-catatan atau firman. Maka di saat kita melakukan, selain percaya, mengakui Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, kita ada firman yang disebut sebagai hukum, ketetapan, dan pengajaran. Kalau orang tidak mengimani, percaya dengan firman atau hukum, ketetapan, dan ajaran, peraturan, maka kepercayaan pengakuan kita tidak ada guna. Cuma sampai di orang Minahasa bilang bak-bak, sampai di bibir. Tetapi dengan adanya catatan atau hukum, ketetapan, aturan, pengajaran, orang yakini itu akan menguatkan orang pengakuan percaya. Apapun yang terjadi tidak akan mengganggu orang pengakuan kalau orang laksanakan.
Misalnya anak-anak dikatakan bahwa aturan atau hukum atau pengajaran, hai anak-anak taatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu, toh, supaya dapat jatah, kado, berkat, bahagia dan panjang umur. Toh? Kalau tidak melaksanakan ketaatan dan menghormati orang tua, pasti apa yang jadi? Bukan berkat tuh, kan? Nah, jadi itu kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan Tuhan, sudah diberikan janji lewat pengorbanannya. Kita harus ambil, kita harus miliki, dan setelah miliki kita juga diingatkan dengan, orang mau kembangkan, orang diingatkan dengan 135 talenta. Masih ingat cerita itu? Satu diberikan 1, satu diberikan 3, satu diberikan 5. Itu gambaran keselamatan akan diambil. Karena apa? Cuma ada piara, cuma ada simpan. Yang tidak diupayakan untuk backing 2. Karena Tuhan tahu terampai kemampuan. Itu 3 boleh jadi 6, 5 jadi 10. Itu gambaran tentang keselamatan yang dimiliki, kemudian diolah, dikembangkan. Selanjutnya, hadiah keselamatan itu adalah milik kita selamanya, merupakan janji, kan? Bukan janji dari Tuhan. Dan harus diambil juga dengan seizin Tuhan. Kita menerima mandat untuk penggunaan hadiah itu, untuk tetap memilikinya. Itulah tadi saya katakan ajaran dan hukum. Hadiah itu harus dijaga, dilindungi, dikembangkan sebagai respon kita kepada Tuhan, pemberi hadiah, yaitu melaksanakan, menerapkan hukum perjanjian. Dan respon atau jawaban kita terhadap apa yang dianugerahkan Tuhan adalah hubungan, bisa dilihat dalam hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Jadi dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai ayat 15 diterangkan hubungan vertikal itu. Kemudian hubungan horizontal dalam Ulangan pasal 5 ayat 15 sampai 21, hubungan anak-anak dengan orang tua, hubungan dalam rangka hubungan sesama, dan seterusnya. Kalau kita melihat dua hukum yang menurut Yesus, hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, adalah dalam rangka apa? Itu merupakan perjanjian menjadi pokok pujian kita, umat, jemaat atau gereja. Cuma satu kata, yaitu saya memberikan garis yang sedikit tebal, yaitu hukum menghormati. Yaitu apa yang mau dihormati? Perjanjian dan iman dengan kesetiaan kepada Tuhan serta ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan kita. Menghormati Tuhan so ciptakan di lingkungan, jangan kasih rusak. Di saat lingkungan ini rusak, orang sendiri akan menerima dampaknya, toh. Begitu tuh Kang, istilah kan.
Hormati. Hormati, mengapa dikatakan jangan mencuri? Hormati orang punya. Itu bukan orang punya. Tak? Jangan bersina. Hormati ini orang lain, ini sabantar, bukan sto mau jadi orang punya. Tak? Begitu tuh Kang. Hormati hak-hak orang punya. Apa DP hak-hak di situ? Kemudian hormati kepunyaan yang dimiliki orang lain sehingga dikatakan jangan kamu mengingini. Karena mengingini berarti hendak menghormati orang kepunyaan lain-lain. Cuma satu kalimat itu, menghormati. Menghormati Tuhan, jangan beribadah ke lain. Menghormati Tuhan, jangan bentuk Tuhan sendiri. Menghormati Tuhan, ada ketentuan yang diberikan oleh Tuhan untuk pusat peribadatan. Hukum Tuhan bicara, kuduskanlah hari Sabat. Hormati itu. Hormati itu yang semua ada DP fungsi. Karena kalau kerja-kerja terus, fisik jadi lebih lemah, suak dan seterusnya. Jangan cuma hidup bahwa salah-salah kok mau ibadah, apa ibadah masih makan masih kenyang 4 orang. Walaupun pada kenyataannya ibadah banyak bikin kenyang 4 orang secara makan, kukis kam. Mau pergi di rumah kopi, namanya kali kasih persembahan cuma 5.000 karena 2 sompoi bahagi 2.000 satu 3.000 Kang. Jadi 5.000. Minum kopi 10.000 belum tuh kukis. Atau orang mau makan, udah memang kalau ada sendak ada tuh ja pakai gunung soputan tuh Kang. Tuh. Makan kasih persembahan lengkal nyanda. Coba pergi makan di rumah makan berapa DP biaya? Hah? Jadi rumah makan termurah ada di ibadah. Rumah kopi termurah ada di ibadah. Boleh begitu? Jadi usahakan mari kita menghormati Tuhan, tapi juga menghormati keluarga yang menyiapkan sesuatu untuk terang makan dan minum. Jangan kumaling dong bilang, oh ini hasil kebijaksanaan ibu-ibu apa? Babungkus. Oleh sebab itu mari lewat kita melaksanakan akan hukum, ketetapan, aturan ataupun pengajaran yang menguatkan iman kita. Maka hormatilah itu. Sama seperti kita menghormati Tuhan, tetapi juga menghormati sesama dan menghormati hasil ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ini mungkin bukan berupa pertanyaan tapi sekedar untuk mengetahui lebih jelas. Karena tadi juga sudah dijelaskan, saya cukup memahami dan saya hanya mungkin supaya lebih paham apa yang dikatakan tadi, yaitu mengenai orang ini sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, orang sudah merasakan bahwa orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus atas pengorbanannya. Tetapi yang saya pikirkan tadi, bagaimana dengan orang-orang yang dorang sudah diselamatkan, tetapi terkadang tidak melakukan sesungguhnya atau tidak taat sesuai dengan peraturan ketetapan yang Tuhan kehendaki. Jadi yang menjadi pertanyaan saya juga, apakah orang-orang yang tidak melakukan itu, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu harus melakukan itu ketaatan itu kepada Tuhan,
Tetapi kalau tidak melakukan, apakah itu keselamatan akan diambil seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi? Terima kasih. Pada hakikatnya sudah dijelaskan lewat pemahaman sebenarnya dari orang Israel, lewat hukum Tuhan. Keselamatan itu adalah milik kita selamanya. Ya, karena itu kado. Persoalan kedua, menjadi milik kalau tidak mengambil. Apa benar keselamatan itu milik orang? Atau tidak menerima? Dalam bahasa tidak setia. Cuma sampai pada pemahaman saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya menerangkan tadi, keselamatan diberikan oleh Tuhan. Kado menjadi milik umat yang percaya. Percaya dalam pemahaman yang cuma sampai mempercaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan, selamat. Bukan. Dia disertai dengan aturan-aturan atau bahasa lain bilang firman. Percaya terhadap firman yang di dalamnya ada janji, penyertaan, ada teguran, ada arahan dan semua. Maka kepercayaan kita dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu makin kokoh dalam setiap situasi apapun. Orang backing itu dalam kesetiaan. Nah sekarang pertanyaan tadi, kalau orang tidak setia, keselamatan itu boleh tidak menjadi milik. Kenapa? Cuma untungnya diajarkan bahwa lewat firman, tempe kesalahan, kelalaian tidak diingat oleh Tuhan. Itu. Sehingga kitab Mazmur pembacaan kita tuh yang sekarang kan, Mazmur itu pasal sebelumnya bahwa Tuhan tidak mengingat kesalahan dan dosa kita. Mengapa itu ditegaskan? Karena di saat kita mengingat dosa kita ingin melakukannya kembali karena memahami bahwa Tuhan kuteku anda mau ingat. Tuhan melupakan tapi orang mengingat kembali orang pedosa. Dengan demikian maka sama dengan mengulangi lagi tentang bahasa kepada umat Tuhan. Jangan bikin kesalahan yang sama dengan generasi yang keluar dari Mesir. Sama dengan Yesus mengingatkan, jangan bikin hal yang sama walaupun saya sudah menjadi korban penghapus dosa, menjanjikan keselamatan, tapi bahasa-bahasa pengajaran bilang, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menolong, tapi mengingatkan, jangan berdosa lagi atau melakukan kesalahan. Dosamu sudah diampuni, tapi ada pernyataan, jangan melakukan dosa lagi. Apakah itu selamat kalau orang melakukan kesalahan? Teguran Tuhan tetap ada karena melanggar hukum ketetapan, dia kasih ingat-ingat. Oleh sebab itu lewat gereja ada DP aturan. Orang yang melakukan kesalahan, apa dilaksanakan? Pergi bercerita. Tahap kedua, dia lagi tidak mendengar. Panggil 1-2 orang untuk mengunjungi dia supaya dia tetap memiliki keselamatan. Kemudian parah, tidak mau, tidak ada perubahan. Panggil lagi. Tidak lagi.
panggil jemaat semua. Ya orang sama-sama mau bikin dia supaya tetap memiliki keselamatan. Tidak lagi. Terakhir apa? Anggaplah dia sebagai orang yang tidak taat dan setia. Kang, tuh, memang so berat sekali kan? Ada tahapan. Dan itu dituangkan dalam aturan gereja. Pengembalaan, terus kemudian penilikan ODP penyebab kesalahan ini digembalakan lagi terus. Tidak lagi, ya. Maka dikenakanlah yang disebut hukum gereja. Apa? Cuma sepanggal sebenarnya. Oh, ini boleh mau pilih pelayan khusus. Tidak bisa dipilih. Tuh. Kemudian tunggu dia bikin pernyataan bahwa dia menyesal atas DP kesalahan dan dosa. Dengan catatan tidak melakukan kesalahan dan dosa lagi. Itu tuh kan. Nah sekarang dia melakukan. Berulang kali gereja dituntut untuk sama seperti Yesus. Biar menderita, sabar. Walaupun bahasa manusia bilang, torampi kesabaran ada batasnya. Tuhan juga begitu, ada batasnya. Diakuti, peng. Oh, rumah sakit dulu. Nggak dengar-dengaran, diakuti telinga. Tuh menderita. Jadi lihatlah penderitaan, Yesus begitu. Yesus menderita, tapi dia tetap melaksanakan untuk orang tidak menderita. Atau orang penderitaan lengkali cepat sekali mau, supaya. Dan penderitaan itulah yang seringkali menjadi alasan kita untuk tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tuh. Contoh, udah sakit kita padahal tuh ibadah cuma pinggir, dia asik main. Kan? Udah salah-salah kok udah sakit nih mulai main itu bagi HP terus. Ibadah kolom udah sakit kita, lebih sedang bau ini telenovela. Sama tuh udah duduk deh memahami tentang Tuhan pekarnya. Jadi jangan menjadikan penderitaan itu sebagai alasan untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi, tapi juga sebagai satu persekutuan. Terima kasih. Oke, demikian untuk sesi diskusi dan tanggapan kita saat ini. Dan tentunya lewat pemahaman firman Tuhan saat ini kita diberikan pengertian, bahkan pedoman untuk boleh kita menjalani kehidupan kita. Dan juga lewat pemahaman saat ini kita dilengkapi untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Dan tentunya kepada Bapak Pendeta Adi Regar yang boleh menjadi pemateri di saat ini, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus nantiasa akan terus memberkati secara pribadi, pelayanan dan bersama dalam kehidupan keluarga Regar Winokan. Amin. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah kita sudah membawa persembahan kita. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian program Kusapa di saat ini dengan doa. Dan doa saat ini akan dibawakan oleh Ibu Marice Keolengkai SPDK. Kepada Ibu disilakan. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuji akan nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Allah sumber kehidupan kami. Engkau yang selalu menjaga, menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, boleh bersama-sama mengikuti program Kusapa.
Kami telah mengikutinya dan telah terlaksana dengan segala baik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah menuntun dan menolong kami, sehingga apapun yang dilakukan saat ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami selalu bahwa setiap anugerah yang Tuhan adakan bagi kami, untuk kami syukuri dalam kehidupan kami. Karena semua itu ya Tuhan, apa yang kami nikmati dalam hidup kami adalah anugerah pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk selalu menuntun kami, mengingatkan kami, senantiasa melakukan dalam kehidupan kami kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu Tuhan. Sebagai wujud iman kami, bahwa kami percaya, kami yakin Tuhan yang telah menyelamatkan kami, dan itu pun kami harus lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam sikap hidup, dalam apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai umat yang percaya. Biar kiranya Kusapa saat ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, terlebih hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini, Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Biar Engkau pakai terus dia di dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kesehatan dalam pribadinya, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pelayanan, selalu diberkati. Apapun yang menjadi rencana usaha daripada Bapak Pendeta dan keluarga, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati kami yang menjadi penyelenggara di Kusapa saat ini, jemaat kolom 6 bersama dengan pelayan khusus, tim doa yang ada. Tuhan berkati kami semua untuk kami melakukan kerja pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk hidup di dalam kehidupan yang takut dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di dalam kehidupan kami senantiasa ada dalam tuntunan tangan kasih kuasa-Mu. Di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan semua jemaat yang dapat mengikuti Kusapa saat ini, senantiasa Tuhan memberkati. Terpujilah nama Allah Bapa di surga, kehidupan kami bawa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah program Kusapa di saat ini sudah berakhir, dan kita ikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Solja Lepak. Kepada Ibu disilakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena perkenanannya sehingga program Kusapa di saat ini boleh berakhir dengan segala baik. Untuk itu disampaikan terima kasih buat pemateri di malam hari ini yang terkasih Pendeta Bapak Adri Regar MTH. Biarlah Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dalam setiap kerja pelayanan, bahkan dalam kehidupan keluarga Regar Winokan. Terima kasih juga kepada pelayan khusus yang boleh berkenan hadir di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan terima kasih kepada jemaat kolom 6 selaku pelaksana program Kusapa di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan kepada tim multimedia yang boleh memfasilitasi program Kusapa di saat ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan biarlah
program Kusapa di malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita berjumpa lagi dalam program Kusapa selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.